Ayo, Adi. Adi. Cek. Ayo, Adi. Di, langsung tepos. Cek, gak apa-apa, ayo. Adi, tepos. Saya niat bukan sampai. Saya belum bukan. Ayo, jadi kenapa kok harus dipasung? Dia kan berbahaya toh Pak. Berbahaya. Ya. Berbahayanya kayak apa? Berbahayanya dia mengancam keluarga, mengancam keluarga. Terus itu sudah kejadian menyiksa suami saya. Bahasanya dipasung itu tetap dipasung atau Ya. kakinya diinget, dia bisa mundar-mandir nih. Bisa, tapi dia tidak bisa berdiri. Saya Pak Purnomo, Mbah. Purnomo. Ya, saya dari polisi, Mbah. Iya, Mbah. Tangannya kok sampai kayak gitu, Mbah? Dalam udunan, Mbah. Boten pengen diobati toh, Mbah? Aku ya parah. Mbah, coba lihat yang saya minta. Coba banyak-banyak sudah. Nah, Pak. Saya dari tadi juga mikir itu, Pak. Bapak kan tadi ngomong, lah itu yang tak pikir, saya juga dari tadi. Dari video tersebut, kami dari kelompok 2 ingin mengambil nilai berakhlak pada Aibtu Purnomo. Aibtu Purnomo merupakan seorang anggota kepolisian yang aktif bertugas di Lamongan, Jawa Timur. Nilai-nilai berakhlak yang ada pada beliau yaitu berorientasi pelayanan. Beliau memberikan pelayanan yang prima melampaui tugas pokoknya. Tidak hanya menjaga keamanan, beliau aktif turun ke jalan untuk menyelamatkan ODGJ, memandikan dan memberikan makan, hingga memfasilitasi pengobatan sampai sembuh dan mempertemukan kembali dengan keluarganya. Nilai kedua yaitu akuntabel. Beliau memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab penuh seluruh donasi atau penghasilan dari media sosial seperti YouTube yang didapatkannya dikelola secara transparan dan dikembalikan 100% untuk biaya operasional perawatan pasien ODGJ di yayasannya. Nilai ketiga yaitu kompeten. Beliau terus belajar dan mengembangkan kapabilitas walau latar belakangnya adalah penegak hukum. Beliau mengedukasi diri secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga medis untuk memahami penanganan psikologis dan perawatan kesehatan yang tepat bagi penderita gangguan jiwa. Oke, dan sifat selanjutnya dari Pak Purnomo itu adalah harmonis, yaitu menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang dari segi manapun. Dan Pak Purnomo mencontohkan kepedulian sosial yang tinggi, membangun lingkungan yang kondusif, serta merangkul orang-orang yang tersisihkan oleh masyarakat, khususnya ODGJ dan orang duafa, dengan kasih sayang, tulus, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah nilai loyal dan adaptif. Yang pertama, nilai loyal. Totalitas tanpa pamrih, Pak Purnomo mendedikasikan waktu, tenaga, dan bahkan sebagian besar gajinya sebagai anggota Polri untuk merawat sekitar 7.000 orang dengan gangguan jiwa selama 10 tahun. Pengabdian institusi dan negara, kecintaannya pada masyarakat membuatnya diganjar penghargaan bergensi sebagai polisi inspiratif yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Loyalitasnya pada masyarakat ditunjukkan pula dengan menyalurkan beasiswa untuk anak yatim piatu, membantu program beda rumah hingga menyediakan ojek gratis untuk pelajar. Yang kedua, nilai adaptif. Pendekatan kemanusiaan yang holistik bersama istrinya mendirikan yayasan berkas bersinar abadi. Di sini ia berhasil beradaptasi dan merangkul 45 tenaga ahli, dokter, perawat, guru mengaji hingga juru masak untuk mengelola rehabilitasi ODGJ secara manusiawi hingga sembuh dan kembali ke keluarga. Memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Ia sangat adaptif terhadap perkembangan zaman dan mengimplementasikan setiap kegiatan sosialnya di media sosial. Hal ini menjadikannya figur yang inspiratif yang berhasil menggerakkan empati dan dukungan publik secara luas. Responsif terhadap masalah sosial ketika berhadapan dengan berbagai problematika masyarakat yang ditemui saat bertugas. Ia tidak segan turun tangan mencarikan solusi, mulai dari memfasilitasi tempat tinggal sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah hingga memberikan modal usaha. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, di mana Pak Purnomo bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, perangkat desa, serta masyarakat umum untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial terkait kedaruratan ODGJ di lingkungannya. Nah, sebagai penutup, yaitu kita dapat mengimplementasikan bahwasannya
sikap dari Pak Purnomo ini mengajarkan kita bahwa melayani masyarakat itu tidak mengenal jabatan dan batas antar seragam dengan masyarakat. Terima kasih.